Sahabat kebenaran, kita bertemu kembali dalam acara kita. Ya, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Kita sambung lagi yang tadi terpotong oleh iklan. Dan karena keterbatasan waktu, saya langsung bacakan saja pertanyaan sudah masuk. Baik, ya, Dr. Leo ya. Silakan. Ya. Baik, pertanyaan pertama datang dari Ibu Daisy dan Mansyah. Beliau bertanya, apa mungkin yang meninggal karena COVID inilah yang tergolong dalam rapture begitu? Oh, yang kena rapture. Cuma begini, kalau rapture itu di dalam 1 Korintus 15 kan tubuh kita berubah ya. Diubah ya. Dan langsung naik ya. Artinya apa? Tinggal bajunya aja sama pakaian ya. Badannya hilang ya. Nah, sedangkan yang COVID ini kan mati dan ada mayatnya dan dibakar atau dikubur begitu. Ya, jadi bukan ini ya. Rapture ini betul-betul sebuah peristiwa yang supranatural ya, supranatural dan tiba-tiba seperti kamu duduk di sini dan hilang tinggal bajunya doang gitu ya. In a twinkling of an eye ya, dalam sekejap mata. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Tobito Obi. Selamat sore Pak Suhento, Maranatha. Selamat sore. Ya. Manakah yang benar menurut pandangan Pak Suhento? Pre-trip, mid-trip, atau post-trip? Oh ya, jelas tadi yang kita baca begini, maksudnya biar penonton lain tahu apa yang dia maksud pre-tribulation. Ini sebenarnya harus ngomong ini, kedatangan Tuhan Yesus ya, harus kedatangan Tuhan Yesus itu pre-trip, mid-trip, atau post-trip. Ya. Trip itu tribulasi. Tribulation ya, itu yang 7 tahun itu. Betul. Nah, jadi ada pendapat yang berkata setelah kita masuk tribulation, di pertengahannya baru Tuhan Yesus datang. Yang post-trip itu percaya bahwa sesudah tribulation baru Tuhan baru datang. Yang pre-trip itu artinya sebelum tribulation Tuhan sudah datang. Nah, yang tadi itu ya sebenarnya kan katanya di 1 Tesalonika 5 tadi itu dikatakan apa? Ya, kita akan dihindarkan ya toh. Akan dihindarkan ya. Jadi kita akan dihindarkan dari malapetaka ya. Dihindarkan dari malapetaka. Pasal 5 ya 1 Tesalonika 5 ayat yang 9 itu. Ayat 9 ya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi murka di sini artinya ini murka yang ada hubungan dengan kedatangan Tuhan itu. Kan di atasnya kan dikatakan konteksnya itu adalah kedatangan Tuhan yang seperti pencuri. Kita tidak akan dibiarkan untuk ditimpa murka. Betul. Gitu. Dan juga di dalam Wahyu pasal 3 ayat 10 tadi ya bahwa yang menantikan kedatangannya ya akan dihindarkan dari pencobaan yang besar itu. Ya. Nah, ini sebenarnya ayat-ayat begini yang membuat kita menyimpulkan pre-tribulation yang benar. Artinya sebelum tribulation Tuhan sudah datang, sudah mengangkat. Ditambah lagi di 2 Tesalonika pasal 2 ya. 2 Tesalonika pasal 2 ayatnya di ayat yang itu katanya yang menahannya ketika yang menahan di ayat yang 3 misalnya ya, ayat 5 ya. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan padamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Apa yang menahan? Ayat 7, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahannya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Nah, jadi yang menahan si pendurhaka antikristus itu muncul dan obrak-abrik dunia ini apa? Nah, ini berarti kita lihat ya, adalah orang Kristen lahir baru karena di dalam hatinya ada Roh Kudus. Kalau itu terangkat, diambil, maka nggak ada lagi penghalang bagi antikristus untuk berbuat sewenang-wenang dia obrak-abrik dunia ini. Nah, inilah makanya kita bilang yang benar adalah apa? Kedatangan Tuhan Yesus yang pre-tribulation. Sebelum kesusahan besar ya Pak ya. Betul. Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari Pak Yudo Pradito. Di masa tribulasi apakah dimungkinkan terjadi pentobatan? Ya. Begini, ini kita agak panjang sedikit di sini, nggak apa-apa gitu ya. Nah, sekarang saja banyak orang gara-gara COVID ini sampai saya di pes ke film mereka jungkir balik, berdoa di jalan, bertobat segala macam. Betul.
ini pertobatan yang tidak ngerti kebenaran. Ya, jadi pertobatan yang tidak ngerti kebenaran gitu. Pertobatan yang bukan karena memahami kebenaran lalu bertobat. Ya. Bukan gitu. Jadi gini ya, ini seorang penyembah pohon gitu ya, Nah sekarang menghadapin COVID gitu ya enggak. Dia kata, jadi dia bertobat, dia bilang sama pohon, aduh saya sudah bersalah ini, saya kurang menyembah kamu. Lah, dia bukan bertobat dari menyembah pohon gitu loh. Makin jadi ya, dia Pak, malah makin jadi menyembah pohon gitu. Nah, ini yang jadi persoalan sekarang ini. Anda lihat ini ya, begini ya. Kita tidak bermaksud untuk mendiskreditkan agama manapun gitu ya, tetapi dengan beraneka ragam agama, polarisasi agama yang ada di muka bumi ini tidak mungkin bahwa semuanya benar ya. Betul, tidak mungkin. Nah, orang yang cerdas yang bisa berpikir itu tahu ini mustahil semuanya benar gitu. Ya kan? Berarti sekarang harus memilih mana yang benar. Yang mana yang benar gitu. Nah, kalau skopnya diperkecil lagi di dalam kekristenan sekarang ini, ya toh? Di dalam kekristenan gimana? Kekristenan yang begitu beraneka ragam gitu ya toh. Ini tidak semuanya benar gitu. Tidak semuanya benar. Orang yang cerdas tahu tidak mungkin semuanya benar. Nah, sekarang yang paling penting itu apa tahu nggak? Mencari yang mana yang benar gitu. Iman yang benar gitu. Sekali, nah, yang saya khawatir tuh begini ya. Kalau terjadi rapture ya toh. Nah, terjadi rapture, kalau rapture-nya orangnya sedikit sekali, bahkan dunia tidak menyadari hal itu terjadi gitu loh. Tidak, karena apa? Karena jumlahnya yang saking sedikit gitu. Kok bisa sedikit Pak Suwendo? Coba kita baca ayatnya itu di Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8 itu berapa banyak itu kira-kira yang bakalan di rapture itu lah. 8 demikian firman Tuhan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di akan bumi tetapi ini? Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Berarti sudah hampir tidak ada iman lagi gitu loh ya. Ini maksudnya tuh iman yang benar ini ya. Ini iman yang benar. Hampir tidak ditemukan lagi iman yang benar gitu. Ya sekarang ini kelihatannya makin hari makin sedikit. Oke, Kristennya banyak. Wah, Kristennya banyak, tapi yang benar yang mana? Yang benar itu seharusnya adalah yang apa? Yang stick ya, keras ya toh, strongly ya, keras ini pada Alkitab saja. Oh, sekarang banyak Kristen, tapi Kristen kacau. Kristen yang keluar dari Alkitab ya. Kristen yang percaya kepada mimpi. Anda bisa bayangkan ya. Itu nggak benar itu ya. Jadi gini, setelah Alkitab selesai, Tuhan itu tidak lagi berbicara kepada manusia lewat mimpi, bisik-bisik ada suara lagi gitu. Terus ada kasih penglihatan, tidak lagi. Setelah Alkitab selesai, iman kita itu harus berdiri ya, harus tumpukan pada Alkitab ini. Iman kita harus di sini. Nggak boleh lagi percaya mimpi, nggak ada lagi mimpi yang dari Tuhan. Oh jangan, kok Daniel bisa mimpi Pak? Daniel lain. Waktu itu beda dengan sekarang Alkitab sudah selesai. You know? Oh Yusuf mimpi, oh ya. Tapi sekarang kau mimpi itu bukan dari Tuhan, jangan sembarangan percaya gitu. Jadi kalau orang cerita mimpi dari Tuhan itu orang sudah salah, Nah jadi begini ya. Kekristenan makin kacau balau, makin hari makin kacau hari ini, loh. Nah, pada nanti Tuhan Yesus datang, itu berapa banyak yang rapture, berapa banyak yang imannya benar gitu, yang dikatakan ya, loh. Kan kata, jikalau anak manusia datang nanti, masihkah ia mendapati iman yang di bumi ini? Iman, tentu iman yang dimaksud sini iman yang benar gitu. Nah, kalau yang rapture itu sedikit saja, ya, loh, dunia tidak berasa, ya. Wah, yang gereja sesat ya tambah ini lagi ya, tambah semangat di situ ya. Malah dia nggak tahu sudah rapture gitu loh. Ya enggak. Nah, yang segala macam kesesatan di muka bumi ini akan tambah menjadi-jadi. Ya, tambah menjadi-jadi gitu loh, ya. Bayangkan ya, pada waktu Nuh masuk ke kapal ya. Cuma 8 orang masuk, mungkin mereka nggak lihat dia masuk gitu. Tahu-tahu dia sudah masuk ke dalam gitu. Ya. Sebenarnya itu lebih fenomenon itu adalah apa? Binatang-binatang pada masuk gitu. Binatang pada itu saja tidak menggugah mereka untuk
bilang sama Nuh, boleh nggak saya ikut masuk? Gitu. Nggak ada menggugah mereka begitu. Anda bisa bayangkan. Nah sekarang ini tahu nggak, iman kekristenan ya makin polarisasi, makin banyak macam ini. Yang benar yang mana? Nah ini tanggung jawab tiap-tiap orang untuk mencari tahu. Ya, iman yang benar itu. Dan kalau tadi pertanyaannya, sesudah rapture apakah ada yang bertobat? Kelihatannya sih saya nggak yakin. Kalau mau bertobat sekarang ini bertobat. Cari gereja yang benar. Cari pengajaran yang benar sesuai dengan Alkitab. Itu harus begitu ya. Begitu. Amin. Wah, luar biasa. Sungguh suatu jawaban yang sekarang kita yang memilih ya Pak ya. Ya, ini waktu yang Tuhan kasih kepada kita. Ya. Wah, ini COVID-19 ini seharusnya mengagetkan. Waduh, ini ya tahu. Karena kita kaget inilah maka kita cari tahu ini pengajaran mana yang benar. Banyak mereka bertobat itu salah. Mereka bertobat secara moral. Wah, saya udah salah nih, banyak dosanya segala macam, dia bertobat ya tahu. Tapi apa? Secara doktrinal mereka tidak mencari tahu mana yang benar gitu pengajarannya. Nah, ini yang disayangkan gitu. Baik. Saya rasa sudah sangat menjawab Pak Yudo ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Tobito, menurut penganut retri pada tahun berapakah rapture terjadi? Mana tadi? Pertanyaan kedua. Pada tahun berapakah rapture terjadi? Pada tahun mana tidak Tuhan Yesus sudah berkata ya tidak ada yang tahu. Rasul Paulus saja bilang tidak. Yang jelas di situ ada dikatakan di 1 Tesalonika bahwa kita ini adalah anak-anak terang. Nah, anak-anak terang kita bisa melihat tanda gitu. Ya, anak-anak terang tidak tertidur gitu. Kita bisa lihat tanda. Ya segala macam bisa menjadi tanda bagi kita untuk menyadarkan kita. Ya COVID ini ya, ini virus ini adalah suatu tanda. Kita bilang ini lumayan dahsyat ini ya. Ini hampir tidak ada orang yang tidak tahu. Ya anak kecil aja yang bahkan bayi saja tahu gitu loh. Sebenarnya ini terus sampai Injil diberitakan ke seluruh bumi. Ya sekarang ini sekarang ini pemberitaan Injil itu begitu simpel ya, lewat handphone segala macam tuh. Seluruh bumi sebentar kok Injil diberitakan. Cuman persoalannya sekarang adalah apa? Hati manusia itu ada nggak mencari yang benar? Nah, ini ya persoalannya. Kalau nggak ada yang mau cari yang benar, ya sembarangan beriman, ambil aja salah satu. Kacau loh. Ya, bukan begitu caranya. Ya, sudah terjawab ya. Baik, selanjutnya ini masih ada hubungan dengan jawaban Bapak tadi ya. Di dalam Matius 24 ayat 14, apakah benar ayat ini maksudnya ialah ketika Injil sudah diberitakan di seluruh dunia, maka kedatangan Tuhan yang kedua akan terjadi? Iya, sekarang ini ya, kita bilang pemberitaan Injil itu sekarang masif ya. Melalui alat komunikasi yang sekarang ini boleh katakan mendunia. Nggak ada orang nggak mendengar Injil, hanya mereka gini. Kalau orang mau mencari kebenaran, mau cari Injil yang benar, waduh ya. Kita punya internet itu, kita punya website itu di internet, kita punya website itu apa artikelnya itu banyak sekali ya. Kita ini itu. Nah, kalau orang mau cari yang benar, Tuhan akan menuntun. Sudah banyak kok yang Tuhan tuntun dia sampai ketemu website kita dan dapatkan kebenaran. Amin. Saya salah satunya, Pak. Oh, ya begitu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, Matius 24 ayat 14. Maka masa kerajaan 1000 tahun itu masa jaya dan Injil sudah tersebar ke seluruh dunia dan banyak sekali yang terima. Sehingga doktrin postmilenialisme muncul dan seperti masuk akal. Bagaimana pendapat No. Postmilenial itu artinya Yesus datang sesudah kerajaan 1000 tahun. Kalau Yesus datang sesudah kerajaan 1000 tahun, nah siapa yang jadi rajanya? Betul. Gitu. Nah ini kan ngawur punya gitu ya. Jadi postmilenium itu dulu itu pendukungnya salah satu yang cukup terkenal itu adalah Berkhof gitu ya. Yang dia punya systematical theology diterjemahkan oleh kelompok reform gitu ya. Itu postmilenium itu Berkhof gitu ya. Nah, jadi Tuhan Yesus datang sesudah kerajaan 1000 tahun. Lalu kerajaan 1000 tahunnya siapa yang jadi rajanya? Nah, ini kan jadi pusing sekali gitu. Nggak mungkin bisa benar gitu. Yang benar adalah pre-millennium. Jadi Tuhan Yesus datang sebelum milenium. Dan Tuhan Yesuslah yang jadi raja gitu. Itu lebih cocok. Begitu. Ya, lebih benar gitu. Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Riki Setiawan. Mau bertanya, apakah bayi dan anak belum akhir balik akan terangkat juga dan diubah tubuhnya? Oke, pasti. Pasti ya. Pasti ya, bayi dan mereka yang lahir cacat mental, Down syndrome, segala macam. Itu
kalau terjadi pengangkatan mereka akan hilang. Ya, oke. Gitu. Baik. Selanjutnya ketika Tetapi Tuhan, kelihatannya begini, makin menuju ke hari pengangkatan, bayi itu akan sedikit ya. Bayi akan sedikit. Kenapa, Pak? Kenapa? Ya, ini sekarang kalau banyak gay ada muncul bayi nggak gitu? Ya nggak. Kalau homoseks makin melimpah di dunia ini muncul bayi nggak? Iya. Nggak ada bayi gitu loh. Jangan yang heteroseks aja yang normal ini kan. Iya. Banyak kan menikah nggak mau punya bayi gitu loh ya. Betul. Ya cuman mau seneng-seneng menikmatin seks aja tapi dia nggak mau ada tanggung jawab bayinya. Makanya makin dekat ke pengangkatan bayi akan makin sedikit. Paling mereka pikir bayinya kena culik ini. Penculik makin merajalela gitu. Begitu ya, Oke, ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Iya. Baik, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, apakah masih berupa inkarnasi yaitu 100% manusia dan 100% Allah? Enggak, dia itu datang dalam kemuliaannya ya. Datang dalam kemuliaannya. Baik, tidak ada kegunaan datang mengenakan tubuh manusia lagi gitu. Iya. Baik. Selanjutnya, apakah benar Tuhan Yesus itu datangnya 3 kali? Sebenarnya bukan 3 kali. Baik. Yang itu kan sebenarnya itu yang dinubuatkan di Perjanjian Lama itu kan Mesias datang ya toh ya kalau dia diterima oleh bangsa Yahudi maka bangsa Romawi yang akan menyalibkan dia. Ya. Kemudian dia akan mati ya pada sesudah hari yang ketiga dia bangkit ya. Dan kemudian akan datang kembali memerintah. Itu sudah selesai. Tapi karena ditolak, maka sekarang sekelompok orang yang percaya kepadanya, yang disebut jemaat ini, disuruh memberitakan Injil supaya semua bangsa yang mau masuk kerajaan sorga menerima Injil diberi kesempatan. Nah, sampai jumlahnya cukup, maka akan terjadi pengangkatan. Gitu ya. Jadi kita berkata sebenarnya kita tidak perlu bilang kali berapa, harus mengetahui urut-urutnya itu ya bagaimana begitu. Ya, baik. Mungkin langsung ke pertanyaan ke-8 ya. Apakah nanti rapture terjadi serempak untuk seluruh manusia ataukah rapture terjadi secara rahasia dengan waktu yang berbeda? Ya, tentu serempak seluruh dunia ya. Masa hilang 10 disunter ya toh. Beberapa minggu baru 20 di mana begitu. Tidak begitu ya. Tentu serempak. Baik, pertanyaan selanjutnya. Jadi tidak perlu injili orang Israel dan membuatnya bertobat percaya Mesias karena kalau Israel bertobat nanti tidak terjadi perang Harmagedon tadi. Oh enggak ya. Begini, kita menginjil orang Israel dan nanti sesudah terjadi pengangkatan akan ada 144.000 orang Israel yang betul-betul mengerti kebenaran dan merekalah nanti yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran, pemberita kebenaran di masa tribulation itu. Baik, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Noverina Solicin. Ya. Beliau bertanya, setelah pengangkatan, apakah pintu pertobatan sudah tertutup bagi bangsa non-Yahudi? Kelihatannya bukan masalah tutupnya, tetapi kelihatannya adalah kalau tidak ada pemberita kebenaran, tidak ada pengajar kebenaran, bagaimana orang bisa ketemu kebenaran lagi ya? Tidak bisa gitu. Tidak ada ya. Nah, sekarang aja hari ini aja kita kasih tahu orang bahwa pengajaran itu salah, dia marah sama kita gitu. Ya, dia marah sama kita. Gini, kasih tahu orang bahwa pengajarannya salah itu ya selembut apapun juga dia marah. Hari ini orang bilang kasih taunya jangan kasar, sudah lembut, sudah sangat lembut kasih tahu, tapi dia tetap marah. Kenapa? Ya ini dia ya ego manusia itu. Tetapi beda kalau kita kasih tahu kepada orang yang pencari kebenaran ya, oh itu orang langsung bisa langsung sadar gitu ya, bahwa harus cari yang benar gitu. Nah ada satu ayat yang sebenarnya coba dilihat Roma pasal yang 11 ya. Ayat berapa? Ini Roma pasal 11 ya ayat yang ke-25. Ya, Roma pasal 11 ayat 25. Ayat 25 demikian firman Tuhan. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Lihat, bangsa Israel jadi tegar sampai jumlah dari bangsa-bangsa yang lain yang masuk penuh. Ya. Jadi ini kelihatannya belum penuh ini ya. Kalau sudah penuh, bangsa yang lain masuk penuh, terjadi pengangkatan.
Ya sekarang mau tobatkan orang, mau mengajak orang kepada kebenaran kok makin sulit katanya. Makin sulit benar. Kenapa makin sulit? Hampir-hampir penuh kelihatannya. Kalau kamu mau masukkan sesuatu ke dalam satu tempat begitu ya, awal-awalnya masuknya kan kenceng. Gitu. Kalau sudah mulai mau penuh gimana? Masuknya gimana? Makin sulit. Makin sulit ini ya. Oke, banyak orang jadi Kristen yang inilah ya, yang kacau-kacau gitu, yang kacau-kacau ya. Nah, tetapi yang benar. Untuk orang mencari yang benar. Nah, seringkali gini, ini satu hal yang sangat mengusik itu sebenarnya begini dulu ya. Banyak orang tidak berani berpikir bahwa di dalam gereja yang begitu variasi polarisasi itu, tidak semuanya benar. Tidak semuanya benar. Artinya ada yang salah, ada yang benar. Tidak berani berpikir itu. Ya, dia maunya tuh semuanya benar gitu. Nah, padahal kalau dia berpikir ada yang salah, ada yang benar, itulah akan memicu dia untuk mencari gitu, yang benar gitu ya. Nah, kalau tidak ada, ya, dia pikir semuanya benar dong, masa ada yang salah? Itu dia kalau gitu kayak dibutakan aja, pokoknya ambil salah satu aja gitu. Tapi kalau di dalam hatinya ada hikmat ya, ini pasti ada yang salah, ada yang benar ini. Nah, kalau ada hati yang begini saja, ini penting. Ya. Ini berarti kita harus cari yang benar. Yang benar. Apakah ini tidak ada pekerjaan Roh Kudus begitu? Oh ya, kita bilang yang orang itu gitu, makanya ini dia. Ini kita bisa makin panjang ini. Ya. Karena begini, Tuhan Yesus ada ngomong di Matius pasal 13 ayat 11 itu gini. Ya, murid-muridnya tanya, "Guru, mengapa engkau mengajar mereka pakai perumpamaan?" Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Kepada kamu diberi karunia untuk mengetahui kebenaran, kepada mereka tidak. Lalu ya Tuhan langsung terus kepada orang yang mempunyai ya akan diberi berkelimpahan, yang tidak punya akan diambil sampai yang terakhir dia punya. Jadi gini, punya apa? Nah, ini kan pertanyaan besar. Punya apa? Punya keinginan tahuan akan kebenaran. Ada nggak di dalam hati orang itu mau tahu kebenaran, mau cari yang benar? Kalau tidak ada, sudah nggak bisa. Ya, baik. Kalau ada, Tuhan akan tuntun dia ketemu kebenaran. Amin. Baik. Ini pertanyaan yang terakhir ya, karena masih banyak pertanyaan lain dan kita akan jawab nanti di grup. Nanti silakan saja nanti Anda apabila punya pertanyaan lain atau ingin pertanyaan Anda yang sudah Anda tanyakan namun tidak sempat dijawab di forum ini, kami akan jawab di grup. Nanti silakan gabungkan diri Anda di grup di link yang sudah kami simpan di itu. Baik, untuk selanjutnya mungkin langsung ke statement penutup saja ya. Silakan. Ya, saya hanya mau sampaikan secara singkat begini. COVID-19 ini seharusnya COVID-19 ini seharusnya apa? Shock terapi, sebuah shock terapi ya, bagi orang Kristen untuk mencari gereja yang benar, ya, pengajaran yang benar, dan shock terapi bagi penganut agama manapun juga di muka bumi ini, penyembah apapun juga, untuk bertanya, saya sudah di dalam kebenaran atau belum? Saya sudah menyembah yang benar atau belum? Begitu. Ya, jadi harap ini ya. Jadi Anda lockdown di rumah sekarang ini, apa yang dipikirkan? Main game, main apa? Coba direnungkan. Ya, kalau Anda mati hari ini, pasti masuk surga tidak? Ini penting. Anda sudah di dalam kebenaran atau tidak? Gereja Anda mengajarkan kebenaran atau tidak? Hal-hal yang demikian. Coba tolong dipikirkan. Baik sekali. Sekian. Baik, statement penutup yang sangat luar biasa. Pertanyaannya sudah diberikan tadi oleh Dr. Leo, sekarang Anda yang sekarang menjawabnya dalam hati Anda masing-masing. Baik, akhir kata kami ucapkan selamat beraktivitas kembali. Kami dari Studio 1 beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan selama ini. Dan akhir kata kami ucapkan Maranatha.
semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen, kali ini kami memperkenalkan satu buku terbitan terbaru dari Grace International Theological Seminary yang ditulis oleh Dr. Stephen N. Stanley dengan judul Kerajaan yang Dijanjikan. Nah, saya akan bocorkan sedikit isi dari buku ini ya. Penjelasannya seputaran janji kerajaan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kapan pengangkatan terjadi? Apa itu tribulasi? Penjelasan penghakiman sangkakala, penghakiman cawan, kembalinya Kristus ke bumi, dan penghakiman-penghakiman lainnya. Dan tentu masih banyak lagi penjelasan-penjelasan penting di dalam buku ini. Buku ini menyajikan kepada pembaca sekalian melalui pembahasan yang alkitabiah. Dengan pemaparan yang induktif, apa isi dari pengharapan umat Allah sepanjang zaman dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Bagi Anda yang tertarik dengan buku ini, harganya terjangkau loh. Anda dapat hubungi di toko buku Grace di 02164714156 atau di nomor 081315863518.